Spanyol sebelum Islam masuk berada di bawah kerajaan Romawi. Bangsa Romawi dapat menguasai semenanjung itu pada tahun 133 Masehi. Di masa pemerintahan mereka ini, masuk pula sejumlah besar orang-orang Yahudi. Suku-suku Vandal pada abad ke-5 Masehi dapat menyerang bangsa Romawi. Sejak itu, nama Spanyol berubah menjadi Vandalusia, yaitu negeri bangsa Vandal. Bangsa Arab kemudian menamainya dengan Al-Andalusia, yang lebih dikenal dengan nama Andalusia, pada awal abad ke-6 507 Masehi. Suku-suku Gatia Barat telah dapat pula menyerang Spanyol dan mereka mengusir bangsa Vandal ke Afrika. Bangsa Gatia kemudian dapat berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat di Andalusia, sampai berubah menjadi bangsa yang lemah disebabkan merajalelanya perbudakan, kepincangan ekonomi karena petani dan pedagang diharuskan menanggung pajak yang memberatkan dan pemaksaan agama Kristen kepada penduduk mereka. Penduduk mereka sangat merindukan datangnya kekuatan Ratu Adil sebagai sebuah kekuatan yang mampu mengeluarkan mereka saat itu. Kerinduan ini akhirnya menemukan momentumnya ketika kedatangan Islam di Andalusia. Dan itulah teman-teman kondisi penduduk Andalusia sebelum ditaklukkan Islam. Sementara kondisi penduduk Afrika Utara hidup dengan keadaan sejahtera sewaktu berada di bawah kekuasaan Islam, yaitu Daulah Umayyah yang memerintah dengan adil. Maka tidaklah mengherankan bila penduduk Spanyol berharap agar mereka dapat membebaskan diri dari kekejaman bangsa Gatia tersebut. Dan penaklukan Islam di Andalusia tidak terlepas dari kepemimpinan 3 pahlawan Islam, yaitu Tariq Ibnu Malik, Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair. Perluasan Bani Umayyah ke Andalusia diawali oleh rintisan Tariq Ibnu Malik yang berhasil menguasai ujung paling selatan Eropa. Upaya ini kemudian dilanjutkan oleh Tariq bin Ziyad yang berhasil menguasai ibu kota Andalusia, yaitu Toledo. Kemudian ia juga menguasai Archidona, El Firo, dan Cordova. Bahkan Raja Rodrik berhasil ia kalahkan pada tahun 711 Masehi. Keberhasilan Tariq dalam melumpuhkan penguasa di Andalusia dalam sejarah Islam dicatat sebagai acuan resmi penaklukan Andalusia oleh Islam. Kemudian ekspansi ini dilanjutkan pada waktu yang sama oleh Musa bin Nusair yang akhirnya mampu menguasai Andalusia bagian barat yang belum dilalui oleh Tariq tanpa memperoleh perlawanan yang berarti. Keberhasilan ekspansi ini akhirnya bermuara dengan dikuasainya seluruh wilayah Andalusia ke tangan Islam. Pada saat itu, kekhalifahan dinasti Umayyah pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik hanya menjadikan daerah Andalusia sebagai sebuah keamiran saja. Ia menunjuk Musa bin Nusair sebagai amir di sana yang berkedudukan di Afrika Utara. Ketika dinasti Umayyah di Damaskus runtuh, perkembangan Andalusia kemudian dipegang oleh seorang pangeran Umayyah, yaitu Abdurrahman ibnu Muawiyah ibnu Hisham, yang berhasil lolos dari buronan Bani Abbas. Tokoh inilah yang kemudian berhasil mendirikan kembali Bani Umayyah di Andalusia. Islam masuk ke Spanyol pada tahun 93 Hijriah 711 Masehi di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad yang memimpin angkatan perang Islam untuk membuka Andalusia dengan membawa 7.000 orang pasukan. Dengan kekuatan tambahan, Tariq yang mengepali 12.000 pasukan pada tanggal 19 Juli 711 Masehi berhadapan dengan pasukan Raja Rodrik di mulut sungai Barbate di pesisir Laguna Janda dan berhasil mengalahkan tentara Gotik yang merupakan kemenangan penting untuk memudahkan pasukan Muslim melintasi dan menaklukkan kota-kota Spanyol lainnya tanpa mengalami perlawanan yang berarti. Nah,
Selanjutnya kita masuk di pendidikan Islam di Spanyol. Spanyol Islam telah membawa peran penting dalam konteks sejarah, peradaban, dan kebudayaan Islam. Kepesatan perkembangan peradaban dan kebudayaan yang dikembangkan Spanyol Islam telah membawa Spanyol Islam sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam di Barat. Sebagaimana halnya Baghdad yang menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di Timur, kehadiran dan perkembangan kebudayaan Islam yang dikembangkan oleh Spanyol bukan saja telah memberikan warna dan ketinggian peradaban dunia Islam, bahkan kehadirannya juga telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kebangkitan Eropa pada abad pertengahan dari tidurnya yang panjang. Pada saat ini Spanyol adalah kerajaan yang dikuasai oleh Islam, telah mengukir perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi gudang ilmu pengetahuan di belahan Eropa. Keberhasilan Islam menguasai Spanyol kurang lebih 7,5 abad lamanya. Dan Islam di Andalusia telah mencatat satu lembaran peradaban dan kebudayaan yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberang yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12 Masehi. Minat terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan serta filsafat mulai dikembangkan pada abad 9 Masehi selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang kelima, Muhammad ibnu Abdurrahman. Adapun pola pendidikan Islam di Andalusia secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, kutab. Umat muslim di Andalusia telah menoreh catatan sejarah yang sangat mengagumkan dalam bidang intelektual. Banyak prestasi yang mereka peroleh, khususnya perkembangan pendidikan Islam. Pertumbuhan lembaga-lembaga pendidikan Islam sangat tergantung pada penguasa yang menjadi pendorong utama bagi kegiatan pendidikan. Menurut Abuddin Nata, di Andalusia menyebar lembaga pendidikan yang dinamakan kutab. Kutab termasuk lembaga pendidikan terendah yang sudah tertata dengan rapi dan para siswa mempelajari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, diantaranya fikih, bahasa, dan sastra, serta musik dan kesenian. Dan yang kedua ada pendidikan tinggi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam di Spanyol merupakan tonggak sejarah peradaban, kebudayaan, dan pendidikan pada abad ke-8 dan akhir abad ke-13. Universitas Cordova berdiri megah dan menjadi simbol Spanyol, sehingga terkenal di seluruh dunia. Universitas ini tegak bersanding dengan Masjid Abdurrahman III yang pada akhirnya berkembang menjadi lembaga pendidikan tinggi yang terkenal yang setara dengan Universitas Al-Azhar di Kairo dan Universitas Nizamiyah di Baghdad. Perguruan tinggi ini telah menjadi pilihan utama bagi generasi muda yang mencintai ilmu pengetahuan, baik dari belahan Asia, Eropa, Afrika, dan belahan dunia lainnya. Banyak yang pantas dilihat pada daerah ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Perpustakaan pada masa itu tidak ada tandingannya, yang menumpang kurang lebih 4 juta buku yang mencangkup berbagai jenis disiplin ilmu. Buku-buku itu dikonsumtifkan untuk 1.000 lebih mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Selain itu, terdapat juga Universitas Sevilla, Malaga, dan Granada. Pada perguruan tinggi ini diajarkan ilmu kedokteran, astronomi, hukum Islam, kimia, dan lain-lain. Nah, pada lembaga ini terdapat pengajar yang cukup terkenal, diantaranya yaitu Ibnu Qutaibah yang terkenal sebagai ahli tata bahasa. Yang kedua ada Abu Ali Qali yang ahli pada bidang biologi. Namun secara garis besar pada perguruan tinggi di Spanyol terdapat 2 konsentrasi ilmu pengetahuan, yaitu filsafat dan bidang sains. Yang pertama, ilmu filsafat. Universitas Cordova mampu menyanyi Baghdad, salah satu di antaranya karena mampu mengimpor ilmu filsafat dari belahan timur dalam jumlah besar. Sekalipun Baghdad termasuk
bermaksud pusat ilmu pengetahuan Islam, sehingga beberapa waktu sesudahnya melahirkan filosof-filosof besar dengan karya-karya emasnya. Ibnu Bajjah adalah filosof Muslim yang pertama dan utama dalam sejarah kefilsafatan di Andalusia. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Yahya Ibnu Al-Sahih, yang lebih terkenal dengan nama Ibnu Bajjah. Orang Barat menyebutnya Avenpech. Ia dilahirkan di Saragossa, Spanyol pada akhir abad ke-5 Hijriah atau abad ke-11 Masehi. Tokoh yang lain terdapat nama Abu Bakar Ibnu Taulafail, penduduk asli Wadi Asih, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada, dan wafat pada usia lanjut tahun 1158 Masehi. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hai Ibnu Yaqzah. Pada akhir abad ke-12 Masehi muncul seorang pengikut Aristoteles yang terbesar dari kalangan filsafat ilmu. Ia adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Rudi, dilahirkan di Cordova, Andalusia pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi, yang terkenal dengan nama Ibnu Rushd. Dengan kepahlawannya yang luar biasa dengan ilmu hukum, sehingga ia diangkat menjadi ketua Mahkamah Agung di Cordova. Dan yang kedua, bidang sains. Sedangkan di bidang sains tercatat nama Abbas Ibnu Farnas, yang terkenal dalam ilmu kimia dan astronomi. Ia adalah orang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Perkembangan sains pada daerah ini diikuti pula oleh ilmu kedokteran, matematika, kimia, serta musik dan ilmu lainnya. Bahkan ada ilmuwan wanita yang ahli kedokteran, yaitu Ummu Al-Hasan binti Abi Zafar. Nah teman-teman, kesimpulannya, masuknya Islam ke Spanyol, Andalusia, membawa angin baru yang baru bagi Eropa. Masyarakat Andalusia yang sekian lama hidup dalam kesewenang-wenangan penguasa dan ketidakadilan menyambut baik kedatangan kaum muslim di semenanjung Iberia. Selama 7 abad Islam berkuasa di Andalusia, banyak kemajuan di berbagai bidang yang ditorehkan, khususnya di bidang sains atau ilmu pengetahuan dan pendidikan. Saat itu bangsa Eropa belum melek huruf, tetapi umat Islam di Andalusia justru telah menjadi kaum terdidik dan terpelajar. Hasil didikan kutab atau lembaga pendidikan dasar dan menengah, bahkan tidak sedikit umat Islam Andalusia yang menjadi ilmuwan yang produktif, menghasilkan karya-karya besar kelas dunia. Dan ketika umat Islam di Andalusia mendirikan Universitas Cordova, bangsa Eropa Kristen baru menyadari akan masa suram mereka. Mereka lalu berdatangan ke Cordova untuk menimba ilmu pengetahuan dari intelektual Muslim, ilmu-ilmu pengetahuan Islam. Mereka ahli bahasakan ke dalam bahasa Eropa. Semangat keilmuan Eropa Kristen inilah yang kemudian melahirkan kebangkitan intelektual dan kultural Eropa Kristen. Era ini menjadi tonggak penting dan babak baru kemajuan peradaban modern di Eropa, sekaligus menandai berakhirnya periode klasik Islam. Nah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.